Interaksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan mengelola emosi. Banyak sekali kasus sampai bunuh diri atau meninggal. Seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Leli Deswindi STMT selaku pengampu mata kuliah Psikologi SDM. Kami dari kelompok 2 mohon izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Sri Wahyuni, yang kedua Michael Kristianto, yang ketiga Adi Wijaya, yang keempat Marcelin, dan yang kelima Muhammad Ibnu. Dalam presentasi kami ini yaitu untuk memenuhi tugas psikologi SDM mengenai materi konsep proses perkembangan dan pertumbuhan manusia konteks psikologi SDM. Latar belakang dari materi pada presentasi kami kali ini, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Memahami psikologi manusia sangatlah penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih baik. Teori perkembangan menurut Sunarto dan Nyonya B. Agung Hartono 1995 yaitu perkembangan merupakan pergantian secara fisiologis selaku hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi raga yang berlangsung secara wajar pada anak yang sehat dalam ekspektasi waktu tertentu. Kemudian teori pertumbuhan dari Usman Effendi dan Juhaya S. Praja 1985, pertumbuhan merupakan proses pergantian yang berhubungan dengan kehidupan jasmaniah orang. Lalu, pertumbuhan merupakan proses pergantian alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaniah ataupun raga. Levansius 1975 dan Abin Syamsuddin 1996. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pertumbuhan atau growth dan perkembangan development. Pertumbuhan growth yaitu pertumbuhan yang mengacu pada perubahan fisik dan biologis yang terjadi kepada manusia. Contohnya adalah perubahan ukuran tubuh, berat badan, tinggi badan, proporsi tubuh, dan perkembangan organ-organ tubuh lainnya. Pertumbuhan umumnya dapat diukur secara kuantitatif seperti panjang, berat, ataupun volume. Pertumbuhan berlangsung secara bertahap dan teratur sesuai dengan tahapan perkembangan individu. Lalu yang kedua, perkembangan development. Perkembangan development mencakup perubahan-perubahan yang lebih kompleks, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan psikologis. Perkembangan mengacu pada pertumbuhan kualitatif yang terjadi pada kemampuan dan fungsi-fungsi individu. Contohnya adalah perkembangan kemampuan berbahasa, berpikir, memecahkan masalah, berinteraksi sosial, dan mengontrol emosi. Perkembangan berlangsung melalui tahapan-tahapan yang teratur dan terarah sesuai dengan tugas perkembangan pada setiap fase kehidupan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Michael Kristianto. Terima kasih kepada teman saya Sri Wahyuni. Berikutnya saya Michael Kristianto akan melanjutkan untuk slide 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor nurture, dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1925. Menyatakan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada lembaran putih, bersih, sifat dasar manusia. Faktor didikan atau pola asuh, nurture, menekankan pada proses belajar dan pengalaman. Yang kedua adalah faktor nature. Edward L. Thorndike tahun 1903 menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas atau keturunan, faktor keturunan. Penekanan pada faktor alamiah nature yaitu gen, karakteristik dasar yang ada sejak lahir. Jadi, nature merupakan faktor yang berasal dari warisan biologis atau dimiliki sejak lahir. Sedangkan
Nurture adalah faktor yang diciptakan berdasarkan pengalaman lingkungannya sehingga berpengaruh pada perilaku individu. Kemudian, tahapan dan faktor pertumbuhan manusia. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang dapat diukur, seperti penambahan tinggi badan, berat badan, dan ukuran badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif yang menunjukkan peningkatan kemampuan dan kematangan dalam berbagai aspek, seperti kognitif, sosial, emosial, dan motorik. Proses perkembangan dan pertumbuhan manusia, yaitu tahapan sebelum lahir, atau prenatal, dimulai dari pembuahan hingga kelahiran. Fase ini terjadi menjadi 3 tahap, yaitu embriotik, minggu pertama sampai 8, kedua yaitu janin, minggu 9 sampai lahir, dan fetus, bulan ketiga lahir. Pada fase ini terjadi perkembangan organ tubuh yang kompleks dan pertumbuhan yang pesat. Kemudian tahap pertumbuhan bayi. Bayi dari usia 0 sampai 2 tahun ditandai dengan perkembangan pesat kemampuan motorik, sensorik, kognitif, bahasa. Bayi belajar berjalan, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kanak-kanak dari usia 2 sampai 12 tahun ditandai dengan perkembangan kognitif yang pesat, seperti kemampuan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta mulai menjalin pertemanan. Yaitu berikutnya remaja dari usia 12 sampai 18 tahun ditandai dengan perubahan fisik dan emosional yang signifikan akibat dari pubertas. Remaja mulai mencari identitas diri dan mengembangkan kemandirian. Lalu dewasa muda atau dewasa awal, usia 18 sampai 40, ditandai dengan pencapaian kematangan fisik dan emosional. Orang dewasa muda mulai membangun karir, keluarga, dan kehidupan sosialnya. Lalu tahapan usia madya, yaitu dari usia 40 sampai 65 tahun, ditandai dengan perubahan fisik dan emosional yang berkaitan dengan penuaan. Orang dewasa madya mungkin fokus pada karir, keluarga, dan pengasuhan anak. Kemudian dewasa tua atau tingkat lanjut, usia lanjut, di atas usia 65 tahun dengan perubahan fisik dan emosional yang lebih signifikan akibat penuaan. Orang dewasa tua mungkin pensiun dari pekerjaan dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan cucu. Berikut adalah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ditandai dengan perubahan ukuran dan berat badan, perkembangan organ tubuh, dan sistem motorik. Kemudian ada perkembangan kognitif, kemampuan untuk berpikir, belajar, memahami informasi, meliputi kemampuan seperti pemecahan masalah, penalaran, memori, dan bahasa. Lalu yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan mengelola emosi, meliputi kemampuan seperti bersosialisasi, berempati, dan mengendalikan diri. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marceline. Terima kasih. Landasan teori tentang bullying. Bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti intimidasi. Bully merupakan gertak, menggeretak, atau mengganggu. Paulus mengatakan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku bully ini lebih mengarah kepada perilaku yang terbiasa menjadi penguasa dan keras kepala. Berikut contoh studi kasus mengenai konsep perkembangan dan pertumbuhan manusia terkait perilaku bullying pada anak usia dini. Konsep perkembangan dan pertumbuhan Aisyah. Aisyah adalah anak perempuan berusia 5 tahun yang tinggal bersama dengan orang tua dan 2 saudara laki-laki. Secara pertumbuhan fisik, Aisyah berada pada tahap yang sesuai untuk usianya. Ia memiliki tinggi dan berat badan yang proporsional. Dari segi perkembangan, Aisyah telah mencapai berbagai milestone perkembangan yang umum untuk anak usia 5 tahun seperti perkembangan kognitif,
Aisyah dapat berpikir secara logis, menyelesaikan masalah sederhana, dan memahami konsep waktu. Berikutnya mengenai perkembangan bahasa. Aisyah dapat berkomunikasi dengan baik, menggunakan kalimat yang kompleks, dan memahami instruksi. Perkembangan motorik Aisyah dapat melakukan aktivitas fisik dengan baik seperti berlari, melompat, dan menggunakan pensil. Perkembangan sosial emosional Aisyah mulai dapat memahami emosi orang lain, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengikuti aturan. Isu bullying yang dialami Aisyah yaitu, beberapa waktu terakhir, Aisyah mengeluhkan bahwa ia sering diganggu dan diejek oleh beberapa teman di sekolahnya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ibnu. Baik, terima kasih Kak Selin. Saya akan meneruskan ke slide selanjutnya, yaitu lanjutan dari studi kasus Aisyah. Di sini Aisyah merasa sedih, takut, dan cemas ketika harus berhadapan dengan teman-teman tersebut. Orang tua Aisyah telah berusaha berkomunikasi dengan pihak sekolah, namun masih belum ada solusi yang efektif untuk Aisyah nih. Kondisi ini berdampak pada perkembangan sosial emosional Aisyah. Dia seperti menarik diri dari pergaulan, menangis sebelum dan setelah sekolah, dan tidak tertarik dengan aktivitas sekolah. Dari sini saya dapat rekomendasi bahwa pihak sekolah perlu melakukan intervensi yang tepat untuk menangani isu bullying ini, seperti menegakkan aturan yang berlaku di sekolah, memberikan edukasi, dan melibatkan orang tua. Orang tua Aisyah juga harus memberikan dukungan secara emosional yang kuat, mengajarkan strategi untuk menghadapi bullying dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Aisyah juga perlu mendapatkan konseling atau terapi untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya dan sosial emosionalnya yang terganggu akibat bullying ini. Baik, selanjutnya dari studi kasus yang tadi yang sudah dijelaskan, saya menarik kesimpulan ada dua faktor nih yang menyebabkan seseorang atau orang lain bertindak atau membuli. Gitu. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari segi faktor internalnya dulu ya, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak itu sendiri. Misalnya kayak emosional atau psikologi anak itu. Lalu gangguan psikolog yang anak ini alami dapat menimbulkan kepribadian atau emosi anak yang menjadi tidak terkondisi. Jadi anak itu kayak tantrum, bahasanya sekarang, tantrum. Si anak yang memiliki gangguan emosi sejak lahir, hal ini bisa memicu perilaku bullying itu terjadi. Jadi kadang dari internal tanpa kita sadari, perilaku bullying itu bisa terjadi. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Kita tahulah dari orang lain, yang paling sering banyak kita temuin sih dari orang lain, dari geng, dari teman-teman sekitar, lingkungan, dari keluarga juga ada. Terus faktor ekonomi keluarga, televisi atau acara-acara yang sering kita tonton di YouTube dan platform, itu juga bisa menyebabkan atau memicu kita melakukan tindak bullying. Lalu biasanya dari keluarga yang kurang harmonis atau broken home, dari lingkungan sekitar yang kita sebutnya toxic, itu yang bisa bikin tindakan bullying itu terjadi. Baik, selanjutnya ini adalah dampak bullying pada pertumbuhan dan perkembangan. Dampaknya itu ada 5 aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama aspek fisik, yaitu biasanya kalau untuk bullying ini yang berkaitan dengan fisik itu bisa kayak luka, cedera, atau hambatan pada pertumbuhan fisik si korban ini. Lalu ada aspek kognitif, lebih ke psikolog, perasaan takut, rendah diri, dan tertekan, mengganggu konsentrasi, memori, dan kemampuan belajar. Itu ada efek dari aspek kognitif. Lalu aspek emosional, perasaan, gangguan emosional sudah pasti, depresi, lalu kecemasan, itu merasa rendah diri. Itu dari segi emosional. Lalu aspek sosialnya, itu mengalami isolasi sosial, kesulitan membangun relasi, dan juga interaksi ya. Lalu beradaptasi dengan lingkungan sosial itu sangat sulit. Biasanya korban-korban itu kan malu, mengurung diri, introvert, atau tidak pengen ketemu sama orang luar. Selanjutnya dulu ada aspek psikolog. Biasanya lebih, kalau dampak dari psikolog ini biasanya agresivitas lebih tinggi, kurang kontrol diri, kesulitan empati, trauma psikolog jangka panjang ya kadang. Terus seperti gangguan stres pasca trauma, bisa sampai stres orang bullying itu. Terus kepercayaan dirinya menurun. Bahkan di level tertentu bullying ini banyak sekali kasus sampai bunuh diri atau meninggal karena saking impactnya pada diri kita. Nah, ini berkaitan juga dengan pertumbuhan. Bullying ini bisa menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan kita sebagai manusia.
Halo, perkenalkan nama saya Adi Wijaya. Saya ingin menjelaskan slide ke-13, yaitu solusi dari dampak bullying. Di sini ada 3 dukungan, ya. Pertama, dukungan keluarga dan komunitas, dan yang kedua dukungan emosional, dan yang ketiga dukungan psikologis dan konseling. Di sini yang pertama kita jelaskan dulu. Yang pertama, dukungan keluarga dan komunitas melibatkan anggota keluarga korban untuk memberikan dukungan dan pelindungan, mengaktifkan jaringan dan sosial dan dukungan dari komunitas sekitarnya seperti teman, guru, atau tokoh masyarakat, memastikan korban mendapatkan akses ke layanan konseling dan dukungan profesional jika diperlukan. Nah, ada yang kedua, dukungan emosional, memberikan perhatian, empati, dan dukungan emosional yang tulus kepada korban, mendengarkan dan memvalidasi perasaan korban tanpa menyalahgunakan atau meremehkan, atau memastikan korban merasa aman, nyaman, dan didukung secara emosional. Nah, yang ketiga, dukungan psikologis dan konseling, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban bullying untuk memulihkan trauma, mengembangkan resilitif, memberikan konseling bagi pelaku bullying untuk membantu mereka mengendalikan perilaku agresif dan mengembangkan empati, melibatkan juga orang tua dalam proses konseling dan tidak lanjut untuk memastikan pemulihan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-14, yaitu kesimpulan dan studi kasus bullying anak usia dini. Yaitu bullying pada anak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan anak yang menyebabkan efek negatif seperti menghambat pertumbuhan sosial dan emosional. Bullying juga terdapat berbagai bentuk, yaitu bullying fisik dan psikologis, yang dapat memiliki efek merugikan pada kesejahteraan sosial emosional anak. Bullying fisik melibatkan juga tindakan kekerasan dan dapat berhubungan dengan fisik, sementara bullying psikologis melibatkan komunikasi verbal. Perilaku bullying ini dapat mengganggu perkembangan sosial emosional anak, terutama ketika mereka terjadi pada anak usia dini, ketika anak-anak membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya. Orang tua juga berperan penting dalam perkembangan anak-anak untuk mencegah dampak negatif pada perkembangan anak dengan memberikan perhatian dan dukungan terhadap anak-anak selama masa pertumbuhan, maka dapat memberikan motivasi agar dapat membantu mengurangi efek bullying. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pustaka dan juga sekalian penutup dari kami. Semoga bermanfaat referensi dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri penyampaiannya pada kesempatan yang sudah diberikan hari ini. Dari banyaknya kalimat yang saya sampaikan, jika baik maka ambillah, dan jika buruk maka lebih baik untuk membuangnya secara jauh-jauh. Terus juga ada pantun dari saya. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang kami ucapkan.